Apakah Anda merasa karir Anda stagnan atau terancam? Di era serba cepat, banyak profesional terjebak rutinitas dan lupa bahwa dunia terus berubah. Posisi yang dulu aman bisa goyah karena teknologi baru dan persaingan ketat. Tapi jangan khawatir, kami punya 5 trik penting untuk melindungi dan melesatkan karir Anda. Ini strategi praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Kita akan bahas mulai dari mengasah keterampilan baru hingga menjaga kesehatan mental di tengah tekanan kerja. Setiap trik adalah bagian penting dari kesuksesan karir Anda. Abaikan satu saja, risikonya besar. Yuk, simak sampai habis dan mulai perjalanan mengamankan masa depan profesional Anda. Trik pertama, kuasai keterampilan adaptif. Di era digital yang serba cepat ini, kemampuan beradaptasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dunia kerja berubah begitu dinamis, teknologi berkembang pesat, dan tantangan baru muncul setiap saat. Ini bukan sekadar belajar hal baru, tapi kesiapan mental untuk terus berevolusi. Adaptif berarti Anda siap menghadapi perubahan, bahkan ketika perubahan itu datang tiba-tiba dan di luar rencana. Data World Economic Forum menunjukkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, separuh karyawan di seluruh dunia butuh reskilling atau upskilling agar tetap relevan. Artinya, setengah dari kita harus siap belajar ulang atau menambah keahlian baru. Jika tidak adaptif, Anda berisiko jadi usang, bukan digantikan orang lain, tapi oleh keengganan sendiri untuk berubah. Banyak orang gagal berkembang bukan karena kurang pintar, tapi karena menolak keluar dari zona nyaman. Mulailah dari langkah kecil. Pilih satu skill relevan di industri Anda, misal, analisis data, coding, atau pemasaran digital. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda, lalu fokuslah untuk menguasainya secara bertahap. Sisihkan waktu rutin untuk belajar, walau hanya 1-2 jam per minggu. Konsistensi kecil jauh lebih efektif daripada belajar maraton tapi jarang-jarang. Konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat. Dengan belajar sedikit demi sedikit, Anda membangun kebiasaan yang kuat dan pengetahuan yang bertahan lama. Contoh, akuntan yang belajar software cloud sehingga bisa bekerja lebih efisien dan fleksibel di mana saja. Atau desainer grafis yang paham UI UX. Mereka yang beradaptasi dengan tren digital akan melesat dan jadi incaran perusahaan. Jika gagal beradaptasi, karir Anda akan stagnan, promosi menjauh, kontribusi dianggap tak signifikan. Anda akan tertinggal. Sementara rekan-rekan yang mau belajar terus melaju. Jangan biarkan skill Anda hanya itu-itu saja. Dunia terus berputar. Anda juga harus ikut. Jangan sampai Anda jadi dinosaurus yang punah karena enggan berubah. Jadikan belajar kebiasaan, bukan beban. Nikmati prosesnya, temukan cara belajar yang paling cocok untuk Anda. Bisa lewat video, podcast, atau diskusi dengan teman. Belajar hal baru juga menjaga kesehatan otak dan mencegah penuaan kognitif. Otak yang aktif akan membuat Anda lebih kreatif dan siap menghadapi tantangan. Keterampilan adaptif membuka banyak pintu, tapi Anda juga butuh jaringan untuk tahu di mana pintu itu berada. Dengan adaptif, Anda lebih mudah membangun relasi dan menemukan peluang baru. Selanjutnya, kita bahas pentingnya networking, karena adaptif saja tidak cukup tanpa koneksi yang tepat. Setelah mengasah keterampilan, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah membangun jaringan profesional. Banyak orang berpikir karir itu seperti lomba lari sendirian. Padahal kenyataannya, perjalanan karir lebih mirip estafet. Kita butuh dukungan dan kolaborasi dari orang lain untuk mencapai garis finish. Trik kedua, bangun jaringan profesional yang kuat dan beragam. Jaringan bukan hanya soal mengenal banyak orang, tapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Networking bukan sekadar tukar kartu nama, tapi membangun hubungan tulus dan menciptakan ekosistem dukungan. Hubungan yang baik akan membuka pintu-pintu baru yang mungkin tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Studi Harvard Business Review menunjukkan bahwa para profesional sukses konsisten memelihara jaringan mereka, bahkan saat tidak sedang membutuhkan bantuan. Peluang besar sering datang dari rekomendasi, bukan sekadar dari iklan lowongan kerja. Rekomendasi dari orang yang Anda kenal bisa menjadi pembuka jalan menuju posisi impian. Mulailah dari lingkungan terdekat. Jalin hubungan baik dengan rekan lintas departemen, bahkan dengan mereka yang jarang berinteraksi langsung dengan Anda. Manfaatkan LinkedIn dan media sosial profesional lainnya. Aktiflah berbagi wawasan, berpartisipasi dalam diskusi, dan jalin koneksi di bidang yang Anda minati.
Semakin aktif Anda, semakin besar peluang dikenal oleh banyak orang. Contohnya, seorang developer bisa mendapat proyek besar dari rekomendasi mantan rekan kerja yang pernah satu tim, atau bahkan dari kenalan di komunitas online. Seorang manajer pemasaran bisa mendapatkan ide brilian dari diskusi lintas industri, memperluas wawasan dan inspirasi yang tak didapat di lingkungan sendiri. Tanpa jaringan, Anda seperti pulau terpencil, peluang karir bisa lewat begitu saja tanpa Anda sadari. Anda akan kesulitan berkembang jika hanya mengandalkan diri sendiri. Data LinkedIn membuktikan, lebih dari 20% profesional mendapatkan pekerjaan lewat koneksi, bukan dari melamar secara konvensional. Setiap interaksi adalah kesempatan membangun jembatan, bukan sekadar transaksi. Hubungan yang tulus akan bertahan lebih lama dan lebih bermanfaat. Tunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain, dengarkan cerita mereka, dan mereka pun akan melakukan hal yang sama pada Anda. Empati adalah kunci dalam membangun jaringan yang solid. Namun ingatlah bahwa setiap interaksi, baik online maupun offline, membentuk citra Anda. Itulah yang disebut reputasi digital. Apa yang Anda bagikan dan bagaimana Anda berinteraksi akan diingat oleh banyak orang. Menjaga jaringan berarti juga menjaga bagaimana Anda dipandang oleh lingkungan profesional. Reputasi yang baik akan memudahkan Anda mendapatkan kepercayaan dan peluang baru. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengelola reputasi digital agar tidak menjadi bumerang bagi karir Anda. Jangan biarkan peluang hilang hanya karena citra online Anda kurang terjaga. Bangun jaringan, rawat reputasi, dan biarkan karir Anda berkembang bersama komunitas yang mendukung. Di era digital saat ini, jejak online Anda sama pentingnya dengan CV atau surat lamaran kerja. Setiap aktivitas yang Anda lakukan di internet, mulai dari postingan, komentar, hingga foto yang Anda unggah, semuanya terekam dan dapat diakses siapa saja, kapan saja. Google, sebagai mesin pencari terbesar, menyimpan hampir semua informasi tentang Anda yang pernah dipublikasikan. Apa yang Anda posting, sukai, dan komentari, membentuk citra profesional Anda di mata dunia. Setiap interaksi digital, sekecil apapun, bisa menjadi penentu bagaimana orang lain menilai karakter dan kepribadian Anda. Survei Career Builder menunjukkan bahwa 20% perusahaan kini rutin memeriksa media sosial kandidat sebelum memutuskan untuk merekrut. Bahkan, lebih dari setengahnya menolak pelamar karena menemukan konten negatif atau tidak pantas di akun media sosial mereka. Maka dari itu, lakukan audit media sosial Anda secara berkala. Cari nama sendiri di Google, cek semua akun, dan hapus postingan kontroversial atau yang bisa menimbulkan persepsi buruk. Tanyakan pada diri sendiri, jika atasan atau rekan kerja melihat postingan ini, apakah kesannya akan tetap positif? Mintalah pendapat teman terpercaya jika ragu. Banyak contoh nyata. Kandidat gagal diterima kerja hanya karena foto pesta, curhatan negatif, atau komentar yang tidak pantas di media sosial. Sebaliknya, mereka yang profilnya rapi, informatif, dan profesional justru diutamakan oleh perusahaan. Reputasi digital yang buruk bisa menjadi alasan utama lamaran Anda tak pernah dibalas, meski kualifikasi Anda sudah sesuai. Jaga apa yang Anda bagikan. Posting galau, curhatan lama, atau komentar emosional bisa menjadi batu sandungan di masa depan. Gunakan media sosial secara strategis. Jadikan LinkedIn sebagai etalas profesional Anda. Tampilkan pencapaian, pengalaman, dan keahlian yang relevan. Di platform lain, tampilkan sisi positif Anda, seperti kebersamaan, prestasi, atau momen inspiratif yang bisa memperkuat citra diri. Bagikan juga aktivitas hobi, kegiatan sukarela, atau minat lain yang menunjukkan kepribadian positif dan aktif. Menjaga citra positif di dunia maya bukan hanya meningkatkan peluang karier, tapi juga membangun kepercayaan diri dan kesehatan mental Anda. Mengelola reputasi digital berarti Anda mengendalikan narasi tentang diri sendiri, bukan membiarkan orang lain menafsirkannya secara bebas. Ini sangat berkaitan dengan cara Anda berkomunikasi, baik secara tertulis, visual, maupun lisan, di dunia digital maupun nyata. Kemampuan komunikasi efektif adalah kunci berikutnya untuk membangun reputasi yang kuat dan dipercaya. Mari kita bahas lebih dalam tentang seni komunikasi yang benar-benar didengar dan dihargai oleh orang lain. Anda bisa punya skill canggih dan reputasi bersih, tapi tanpa komunikasi efektif, semuanya sia-sia. Komunikasi bukan sekadar bicara, tapi juga mendengarkan aktif, menyampaikan pesan jelas, dan menyesuaikan gaya dengan audiens. Komunikasi selalu jadi atribut utama yang dicari perusahaan.
Hampir semua aspek kerja, kolaborasi, negosiasi, presentasi, bergantung pada komunikasi. Latihan adalah kunci mulai dari forum kecil, siapkan poin, rekam latihan, evaluasi kekurangan, latih active listening, fokus saat orang bicara, jangan menyela, ajukan pertanyaan klarifikasi. Contoh tim dengan pemimpin komunikatif lebih efisien dan inovatif. Sebaliknya miskomunikasi bikin proyek gagal. Project Management Institute, komunikasi buruk penyebab utama kegagalan proyek. Jangan sampai ide brilian Anda tenggelam karena cara penyampaian berantakan. Komunikasi hebat bukan soal kata rumit, tapi membuat hal rumit jadi mudah dipahami. Bicaralah jelas, ringkas, dan dengan empati. Dunia kerja penuh tekanan, bahkan komunikator terbaik bisa goyah. Itulah pentingnya resiliensi dan manajemen stres. Trik terakhir kita. Trik pamungkas, resiliensi dan manajemen stres. Resiliensi adalah kemampuan bangkit dari kesulitan dan tekanan, otot mental yang wajib dilatih. Stres kronis bisa menurunkan produktivitas, menyebabkan burnout, bahkan gangguan kesehatan. Tanpa resiliensi, tantangan kecil terasa bencana besar. Bangun resiliensi, ubah cara pandang terhadap kegagalan, jadikan sebagai peluang belajar. Praktikkan mindfulness dan teknik relaksasi, seperti meditasi atau pernapasan dalam. Contoh, karyawan resilien memanfaatkan kritik untuk berkembang, yang tidak resilien justru terpuruk. Stres tak terkelola merusak karir dan kualitas hidup, bisa berdampak ke keluarga dan kesehatan. Jangan biarkan tekanan kerja mengendalikan hidup Anda. Cari dukungan, bicara dengan teman, keluarga, atau mentor. Tetapkan batas sehat antara kerja dan hidup pribadi. Resiliensi adalah jangkar yang membuat Anda stabil di tengah badai. Dengan fondasi ini, 4 trik lainnya bisa dijalankan lebih efektif. Kita sudah bahas 5 pilar penting penentu karir. Adaptive networking, reputasi digital, komunikasi, dan resiliensi. Ini bukan sekadar daftar, tapi peta jalan yang harus dijalani. Mulai terapkan hari ini, fokus pada satu area, lakukan perubahan kecil yang konsisten. Ambil kendali atas narasi karir Anda, jangan jadi penonton pasif. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman, like, komentar, dan subscribe untuk wawasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.